Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat channel yang dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi bersama saya di channel Tentang Guru. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman serta umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu lagi di kesempatan kali ini. Nah sobat, pada video saya kali ini saya akan membagikan lagi tentang sebuah bacaan, yaitu bacaan yang kegunaannya untuk mengembalikan barang kita yang dicuri orang. Menurut saya bacaan ini sangat penting, bahkan sudah terbukti hasilnya. Dalam waktu kurang dari 24 jam barang kita yang dicuri orang tersebut dikembalikan. Namun sebelum itu, jika kalian ingin benar-benar mengetahui tentang bacaan ini, maka kalian usahakan tonton videonya sampai selesai dan jangan dipercepat, karena di video ini saya akan menjelaskan dua yang harus dijelaskan. Yang pertama, kisah awal mulanya saya mendapatkan bacaan ini dan membuktikan hasilnya sendiri. Yang kedua, apa-apa saja bacaannya, sekaligus bagaimana tata caranya. Karena dua penjelasan ini menurut saya sangat penting supaya kalian dapat mengetahuinya tentang asal-usul bacaan ini, dan sekaligus kalian dapat mengetahui apa-apa saja bacaannya dan bagaimana cara menggunakannya. Maka tonton videonya sampai selesai dan jangan dipercepat supaya tidak ada yang ketinggalan ketika saya menjelaskannya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, marilah kita bangun bersama channel ini dengan mengklik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini dan menonton videonya, saya doakan semoga kalian semua selalu disehatkan dan semoga rezeki kalian dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari langsung saja kita lanjut ke videonya. Tonton videonya sampai selesai agar mudah dipaham. Nah sobat, inilah penjelasan yang pertama, yaitu awal mulanya saya mendapatkan bacaan ini dan membuktikan hasilnya sendiri. Pada tahun 2006, waktu itu saya sedang mondok di sebuah pesantren yang ada di kota. Seperti biasa, setiap jam 8 pagi saya berangkat ke sekolahan untuk belajar. Dan sekitar kurang lebih jam 11:30, yaitu sebelum sholat zuhur, saya pulang ke asrama saya. Lalu ketika saya sampai di asrama saya, ketika itu saya ingin meletakkan kitab dan pulpen saya ke dalam lemari. Namun apa yang terjadi, saya lihat dompet saya sudah tidak ada di dalam lemari tersebut. Lalu ketika itu saya merasa gelisah karena di dompet tersebut ada beberapa surat seperti STNK kendaraan dan KTP saya, dan ada sedikit uang. Tidak lama setelah itu teman saya yang seasrama dengan saya datang. Karena kami tidak satu kelas, jadi kami pulang tidak bersamaan. Lalu saya menanyakan kepada teman saya, kata saya, "Di mana yo? Ada guru yang kawa mengembalikan bila kehilangan barang?" Lalu dijawab teman saya, "Ada guru yang kawa mengetahui atau mengembalikan barang yang hilang." Singkat cerita, setelah sholat zuhur, kami langsung bergegas menuju rumah guru tersebut. Kurang lebih 40 menit dari pondok saya ke rumah guru tersebut. Setelah kami sampai di rumah guru tersebut, lalu kami mengucap salam dan dijawab oleh beliau. Lalu kami dipersilahkan masuk. Ketika itu tidak ada tamu kecuali kami. Jadi saya langsung mengadukan kepada beliau tentang permasalahan saya.
Setelah itu beliau langsung masuk ke dalam kamar. Kurang lebih 5 menit beliau keluar dan membawa selembar kertas yang berisikan bacaan tersebut. Dan kata beliau, "Aku tahu orangnya yang mengambil dompet Ikam tuh, tapi aku kada hendak memberitahukan orangnya, tapi rumahnya arah matahari timbul." Lalu kata beliau lagi, "Nah ini bacaan aku serahkan lawan Ikam, lalu kena Ikam baca bersama-sama di pondok. Tata caranya seperti ini." Setelah itu kami pamit untuk pulang, tapi sebelumnya saya bersalaman dulu kepada beliau dan memberikan uang yang saya pinjam dari teman saya. Namun beliau menolaknya. Akhirnya setelah kami sampai di asrama, lalu malamnya setelah sholat isya kami kerjakan bacaan sekaligus tata caranya yang beliau ajarkan kepada kami. Dan alhamdulillah setelah itu sekitar jam 9 paginya dompet saya ada di atas lemari saya. Namun uangnya tidak ada, tetapi STNK serta KTP saya masih utuh. Alhamdulillah berkat kami membaca yang sudah beliau ajarkan, akhirnya dompet saya dikembalikan. Penjelasan yang kedua, apa-apa saja yang dibaca dan bagaimana tata cara mengerjakannya sesuai yang guru tersebut ajarkan kepada kami, yaitu yang pertama, sembahyang sunnah hajat 2 rakaat. Setelah itu membaca surah Yasin 1 kali. Setelah itu membaca As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, Qutbi yadi qallat khilati adrikni sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu membaca sholawat kamilah sebanyak 11 kali, yaitu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihil ragaibu wa husnul hawatimi wa istusul ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak. Lalu setelah itu membaca surah Al-Fatihah sebanyak 11 kali. Ketika sampai di bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu berdoa di dalam hati, "Ya Allah, kembalikan barang saya yang dicuri." Lalu sambung bacaan Fatihah tadi sampai habis. Lalu disambung dengan membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu setelah itu berdoa di dalam hati dengan doa seperti yang di atas tadi. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdoa di dalam hati, "Ya Allah, kembalikan barang saya yang dicuri." Lalu disambung, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Berdoa di dalam hati, "Ya Allah, kembalikan barang saya yang dicuri." Lakukan seperti ini sampai 11 kali. Lalu yang terakhir membaca surah Alam Tarokai ketika sampai di bacaan Ababil.
Berhenti sebentar, lalu baca di dalam hati. Bila bilu, maling, sebut nama barang yang hilang. Lalu sambung surah tersebut sampai habis. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Lalu baca di dalam hati. Bila bilu, maling dompet. Semisal kita kehilangan dompet. Lalu disambung, tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tapi yang harus kalian lakukan sebelum mengerjakan bacaan tersebut, hendaklah kalian menyediakan air terlebih dahulu. Lalu ketika selesai mengerjakan bacaan tersebut, maka tiuplah air itu dan siramkan di mana tempat barang kita yang hilang. Ucap terakhir guru itu kepada saya sebelum saya pamit pulang. Kata beliau, jika semisal barang yang hilang itu tidak dikembalikan, maka insya Allah akan menggantikan yang lebih bagus dari barang yang hilang tersebut. Nah sobat, itulah tadi bacaan sekaligus tata cara mengerjakannya. Gunakanlah bacaan ini untuk membantu keluarga dan kerabat kita atau orang lain yang sedang mengalami musibah berupa kehilangan. Dan jangan jadikan bacaan ini untuk mencari penghasilan. Kiranya cukup sekian dulu video kali ini dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.